waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Mari kita simak terlebih dahulu sambutan dari founder Link Up Career ID, platform pengembangan karir dan pendidikan yang menjadi penyelenggara kelas ini. Beliau adalah sosok yang punya komitmen tinggi dalam mendampingi para pekerja, khususnya generasi muda, agar lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja, termasuk melalui program persiapan RBB seperti yang kita ikuti malam ini. Langsung saja kepada Kanindita, kami persilahkan untuk menyampaikan sambutan dan sedikit pengantar terkait kelas ini. Baik, terima kasih Layla untuk waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Nindi. Oke, sebelumnya aku izin memperkenalkan diri. Nama aku Nindita Ayu Putri Ningtyas. Aku biasa dipanggil Nindi. Mungkin buat teman-teman yang ketemu link up karir dari TikTok, mungkin udah pernah lihat aku di TikTok juga. Mungkin juga dapat informasi sebagian kelas TBI ini atau informasi BUMN ini dari TikTok aku juga. Mungkin sebagian. Ada juga teman-teman yang memang sudah reach out aku di Instagram dan mungkin ada juga yang baru kenal. Mungkin kita kenalan bareng-bareng. Teman-teman bisa panggil aku Nindi. Kita di sini enjoy aja kelasnya. Anggap aja kalau misalnya teman-teman di sini sesama apa ya? Mungkin ini kan dari Sabang sampai Merauke ya teman-teman. Tadi aku cek juga banyak banget yang daftar, tapi memang yang baru masuk kelas baru beberapa orang nih teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ada di sini, sekitar 72 orang ini sudah berkomitmen untuk bergerak lebih awal untuk belajar bahasa Inggris, terutama untuk rekrutmen bersama BUMN. Nah, mungkin aku juga izin memperkenalkan, saat ini aku bekerja di salah satu perusahaan BUMN, yaitu di Bank BRI, tepatnya di kantor pusat. Nah, mungkin untuk teman-teman yang kemarin apply ke BRI, ada juga nggak yang melamar ke Bank BRI? Boleh dong di kolom chat. Barangkali nanti aku bisa reach out atau aku bisa kasih tips-tips terkait dengan Bank BRI. Oke, silakan. Nah, untuk Bank BRI sendiri kemarin itu di program rekrutmen bersama BUMN itu mereka kebanyakannya buka programnya itu BFLP. Nah, mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, BFLP ini sama seperti ODP-nya bank-bank di bank lain gitu. Jadi nanti teman-teman yang masuk lewat jalur BFLP ini memang nanti tujuannya diperuntukkan untuk menjadi junior manager atau setara manager gitu. Jadi dipersiapkan baik-baik untuk teman-teman yang sudah memilih posisi tersebut karena benefitnya tidak main-main, terus juga jenjang karirnya tidak main-main dan pokoknya banyak banget yang akan teman-teman dapatkan nanti di Bank BRI seperti itu. Nah, mungkin aku juga sekarang adalah founder di linkupkarir.id. Jadi Link Up Career ini adalah platform untuk pengembangan karir dan juga pendidikan serta mengatasi gap skill yang ada di Indonesia gitu. Jadi awal mula aku mendirikan ini karena aku melihat bahwa banyak sekali teman-teman yang masih menganggur gitu. Nah, makanya aku menciptakan platform ini untuk mengatasi kesenjangan antara pendidikan, karir, dan juga skill gap gitu. Mungkin untuk teman-teman yang kenal Link Up Career dari BUMN aja, teman-teman nggak cuma bisa memanfaatkan Link Up Career untuk persiapan BUMN aja. Banyak banget yang teman-teman bisa ambil nanti, boleh reach out admin untuk persiapan karirnya atau persiapan beasiswanya dan lain-lain seperti itu. Nah, mungkin aku juga sekarang bekerja sebagai HR remote di salah satu perusahaan di remote.co. Lalu juga aku bekerja sebagai mentor karir di platform deals.com. Jadi cukup banyak sekali kegiatannya. Mungkin teman-teman yang masih bingung terkait dengan karir boleh reach out aku atau kalau misal aku selalu respon boleh reach out ke admin gitu. Nah, mungkin untuk perkenalan singkatnya itu teman-teman untuk yang sudah join hari ini terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Apa yang teman-teman nanti dapatkan di sini ilmunya tolong dipelajari dan dipraktikkan dengan baik karena pertemuan kita sangat singkat sekali teman-teman, hanya 6 kali pertemuan aja. Tapi walaupun 6 kali pertemuan, nanti kan ada grup tuh, grup diskusi. Nanti teman-teman bisa berdiskusi melalui grup WhatsApp atau bisa juga teman-teman bertanya langsung ke aku bagaimana tips-tips mengerjakan seleksi bahasa Inggris gitu. Nah, mungkin untuk passing grade-nya teman-teman sudah tahu bahwa untuk tes bahasa Inggris itu adalah 450. Tapi kalau teman-teman sudah mencapai 450, sedikit pun itu masih ada kemungkinan tidak lulus gitu. Jadi aku harap teman-teman bisa memaksimalkan sekali kesempatan di sini untuk
kalau bisa nilainya di atas 500 gitu ya. Nah, untuk teman-teman, nanti untuk materi dan recordnya akan disampaikan pada saat teman-teman nanti selesai mengisi link. Dan untuk dari aku cukup itu aja dulu Laila, aku kembalikan ke moderatornya. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Kak Nindi. Oh, Untuk teman-teman jangan lupa ya, barangkali yang sedang apply di BRI bisa nih menghubungi Kak Nindi atau lewat admin juga bisa. Sebelum memulai materi utama, izinkan saya menyampaikan beberapa class rules atau term and condition RBB 2025 English Class. Yang pertama, peserta diwajibkan mengikuti sesi English Class untuk 10 menit sebelum sesi dimulai. Lalu, keterlambatan tanpa pemberitahuan dapat mengakibatkan pembatalan sesi. Lalu, untuk seluruh peserta, tidak diperkenankan untuk menggunakan virtual background selama sesi berlangsung untuk memastikan keaslian tampilan dan komunikasi. Yang selanjutnya, peserta diharapkan bersikap sopan, terbuka terhadap umpan balik, dan menjaga etika selama sesi berlangsung. Nah, sekarang kita mulai ke intinya acara nih. Kita udah kedatangan salah satu coach spesial malam ini, Coach Wawan Slamet, seorang English expert dengan pengalaman mengajar lebih dari 10 tahun. Beliau adalah tutor grammar dan reading yang sudah mengajar di banyak lembaga di Pare, Kediri, Jawa Timur, mulai dari Youth English School, Mahesa Institute, Titik Nol, hingga Bahasaku Inggris. Bahkan, Coach Wawan ini juga pernah jadi juri lomba English Competition dan jadi tutor TOEFL Masterclass. Kalau teman-teman butuh coach yang bisa bikin grammar dan reading jadi lebih gampang dipahami, ini nih Coach Wawan orangnya. Halo Coach, selamat malam. Bagaimana kabarnya Coach? Semoga dan Halo, halo, selamat semoga dalam malam. keadaan sehat dan semangat ya. Sehat selalu. Oke, Coach, boleh dong cerita sedikit ke kita? Tentang Eh, Menurut Coach, apa sih kesalahan terbesar peserta tes RBB saat mengerjakan tesnya? biasanya sih, oke tes suara saya terdengar dengan jelas. Terdengar, Coach. Oke, untuk spesifikasi mengenai materi dan lain sebagainya, maaf untuk passing grade dan lain sebagainya, tadi sudah disampaikan sama Kak Nindi ya, founder dari Lingkap Karir. Kemudian kalau saya mungkin akan menjelaskan secara garis besar dari materi bahasa Inggris itu sendiri. Biasanya, kalau saya lihat dari apa namanya tipe materinya itu nggak jauh beda dengan TOEFL. Jadi ada structure and written expression termasuk juga error recognition. Kalau apa namanya itu, kalau dalam tes TOEFL itu ada tiga kan, ada tiga tipe soal atau tiga skill, ada listening, ada apa namanya grammar atau structure and written expression, kemudian ada reading gitu. Nah kebanyakan itu teman-teman, nah, kalau kita flashback ke materi yang pernah kita pelajari bersama mengenai TOEFL tahun lalu ya, itu lebih baik teman-teman diperbanyak benarnya di soal-soal structure karena poinnya lebih besar di situ. Tapi nanti kalau untuk masalah lebih spesifiknya mengenai materi apa mengenai apa namanya itu tes bahasa Inggris RBB BUMN nanti bisa ditanyakan ke Kak Nindi semuanya. Begitu kan Nindi ya? Begitu nggak? Iya dong. Ya, ya Oh, Coach. Mungkin nanti kita spill kisi-kisinya dulu kali ya sebelum masuk ke kelas atau gimana? boleh kita aja dulu bisa disampaikan oleh Kak Nindi. Oke, aku izin share screen ya teman-teman. Bentar. Layarnya udah ini belum ya, Laila? belum, Kak. Di aku belum muncul. Oke, ini teman-teman sudah muncul atau belum? Udah, Kak.
Oke, nah teman-teman, mungkin untuk yang pernah ikut sampai tahap bahasa Inggris, mungkin udah familiar dengan soal-soal bahasa Inggris seperti ini. Mungkin untuk teman-teman yang baru pertama kali ikut rekrutmen bersama BUMN, inilah salah satu gambaran dari kisi-kisi tahun lalu. Mudah-mudahan di tahun ini tidak ada perubahan, karena yang aku tahu sih nggak ada perubahan ya, tapi semoga nggak ada perubahan. Nah, kalau yang dari tahun lalu itu ada 3 jenis. Yang pertama itu terkait dengan close test grammar. Jadi itu soalnya itu ada 20 soal dalam waktu 15 menit. Teman-teman tinggal bagi aja per detiknya itu berapa. Itulah salah satu strategi mengerjakan soal per soalnya. Jadi dari 20 soal itu, teman-teman hanya dikasih waktu 15 menit. Nah, close test ini adalah tes yang menguji kemampuan teman-teman untuk memahami struktur tata bahasa dalam konteks teks yang diberikan. Jadi nanti di sini teman-teman akan diberikan sebuah soal yang mana terdiri dari beberapa teks. Nah, di sini tuh ada kata yang hilang. Jadi contohnya di sini kayak she bla 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 to the market every Saturday. Nah, berarti kan di sini apa nih yang harus teman-teman lengkapi? Jadi di close test ini teman-teman harus mencari kata yang hilang. Jadi apa dari kata yang hilang ini sehingga menjadi sebuah kalimat yang tepat. Gitu. Terus yang kedua ada grammar error recognition. Nah, error recognition ini adalah jenis tes yang menguji kemampuan teman-teman untuk mengidentifikasi kesalahan tata bahasa dalam sebuah kalimat. Jadi dalam sebuah kalimat ini nanti teman-teman harus membaca kalimat itu dan menemukan bagian yang salah. Kalau yang tadi kan teman-teman mencari kalimat yang kosong, mencari kata yang kosong, tapi kalau di sini teman-teman mencari dari kalimat ini mana sih kata yang tidak tepat gitu. Jadi teman-teman mencari kira-kira apakah itu verb-nya, tenses-nya, preposition-nya, ataupun lain-lainnya gitu. Kayak contohnya di bawah di sini adalah sebuah kalimat error recognition. She don't like to play basketball. Nah, di sini kan yang salah itu adalah don't. Harusnya seperti yang kita tahu kalau she itu kan apa pasangannya dengan doesn't ya. Harusnya she doesn't like to play basketball seperti itu. Nah, terus yang ketiga, yang terakhir itu adalah maaf, mati lampu. Reading comprehension. Jadi ini soal yang paling banyak dan yang paling sering mengecoh peserta BUMN. Nggak hanya peserta BUMN aja sih, teman-teman yang tes TOEFL, tes IELTS, dan lain-lain itu pasti sering terkecoh di reading comprehension. Nah, di sini soalnya itu sekitar 45 soal. Waktunya hanya dikasih waktu 50 menit aja nih, teman-teman. Jadi teman-teman bisa bagi per detiknya berapa teman-teman bisa mengerjakan per soal gitu. Nah, nanti mungkin teman-teman juga sudah familiar dengan soal seperti ini, dikasih sebuah cerita, soal cerita. Jadi teman-teman akan diberikan soal cerita atau teks bacaan dalam bahasa Inggris. Nah, di sini teman-teman diminta untuk membaca teks dan menjawab berbagai jenis pertanyaan seperti soal tentang ide utama, informasi spesifik, kesimpulan, atau makna kata-kata dalam konteks. Nah, di sini aku juga spill biasanya pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang muncul di reading comprehension itu. Yang pertama adalah mencari ide utama atau main ide, yang kedua mencari detail, yang ketiga mencari kesimpulan. Jadi biasanya pertanyaannya itu apakah ide utama dari gagasan soal di atas gitu, dari soal cerita di atas, ataupun misalnya pertanyaan apa yang berfokus pada informasi spesifik yang disebutkan, kayak gitu-gitu. Nah, terus di soal tahap 2 itu kan bukan hanya reading aja ya, ada juga learning agility. Nah, mungkin ini akan teman-teman baca aja di apa namanya di flyer yang ada di link up karir atau di postingan aku detailkan untuk learning agility. Nanti teman-teman bisa baca-baca aja karena kita sekarang fokusnya ke kelas bahasa Inggris, jadi kita fokusnya sekarang di 3 jenis bahasa Inggris aja. Yang pertama yang tadi yang close test, yang kedua error recognition, yang ketiga reading comprehension seperti itu. Mungkin aku kembalikan lagi ke Coach Wawan dan Laila ya. Oke, terima kasih Kak Nindita. Sama-sama. Baik, biar makin banyak insight-nya, teman-teman langsung aja kita masuk ke materi. Silakan Coach Wawan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam. Oke, tadi mengenai mengenai apa namanya tes bahasa Inggris sendiri dari BUMN itu tadi udah dijelaskan sama Kak Nindi. Di sini saya akan memandu teman-teman dalam mempelajari materi BUMN itu sendiri. Sebentar, sudah keluar muncul? Sudah? Udah, Kak. Oke. Suara saya ada noise nggak teman-teman? Soalnya di luar ini. Enggak ya? Kalau di saya nggak ada, Coach. Kalau di aku juga. Kita lanjut ya. Baik teman-teman,
Kalau yang tadi dijelaskan oleh Kak Nindi, di sini ada beberapa juga. Oh, ini di skip ya. Tadi udah dijelaskan sama Kak Nur Laila mengenai apa namanya ini schedule dan lain sebagainya, itu juga sudah. Kemudian about me juga sudah, itu tambahan doang. Ini sudah dijelaskan sama Kak Nur Laila juga. Spesialisnya di TOEFL, di IELTS, di grammar, writing, speaking. Mungkin semua skill ya yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Biasanya ada 4, writing, speaking, listening, sama reading, seperti itu. Nah, suka membaca buku apa aja. Yang penting nggak berjanji mellow, iya. Kemudian nulis apa aja, biasanya nulis caption di Instagram. Galau-galau, nggak dong. Kemudian 680 on structure and writing expression. Pernah ikut tes TOEFL. ITP untuk structure-nya 680, kemudian untuk overall-nya 617. Kemudian udah itu aja. Aman lah ya. Selanjutnya, nah ini materi yang tadi disampaikan Kak Nidi, itu lebih spesifik mengenai materi structure-nya. Seperti itu. Apa sih yang akan kita pelajari di materi grammar atau structure and writing expression BUMN? Ada sekitar 16 materi teman-teman. Mulai dari part of speech, itu lebih spesifiknya mengenai noun dan verb. Itu kalau teman-teman pernah belajar, saya kecepatan nggak ngomongnya ya? Nggak ya? Nggak dong. Aman, Coach. Aman. Hai. Yuk, kita lanjutin. Lanjutin nggak? Lanjutin dong. Iya, yuk lanjut. Nah, part of speech, teman-teman. Kalau teman-teman pernah belajar bahasa Inggris, itu pernah dengar yang namanya mungkin subject verb agreement atau concordance. Seperti itu. Nah, nanti kita bahas tentang itu. Bahkan dari hal yang paling dari materi ketika kita belajar writing pun atau belajar reading pun itu berangkat dari kalimat sederhana yang berkaitan dengan subject verb agreement. Kemudian yang kedua ada irregular plural nouns dan seterusnya. Sampai ke 16 itu subjunctive, tapi di sini saya lupa. Nanti ini papernya, paper, materi, latihan, coret-coretan dan semuanya fasilitas yang ada yang diberikan di kelas ini mungkin akan di-share ya. Ya kan, ya. Iya, Nggak apa-apa, di-share setelah Iya, Pak. absen, Coach. Oke, dan itu gratis ya. Gila, gila. Keren banget. Aku. Oh, keren. Lanjut. Selanjutnya, nah, sampai ke materi subjunctive. Nah, kemudian kalau ada materi readingnya tadi disampaikan Kak Nini juga. Mulai daripada main idea, kemudian conclusion, sampai kepada vocabulary in context. Kalau dalam soal TOEFL, itu kalau teman-teman pernah mengambil tes TOEFL ITP ya, bukan yang IBT, itu ada persentase yang lebih banyak untuk mengerjakan reading itu supaya skornya lebih banyak di readingnya itu biasanya persentase yang lebih banyak itu vocabulary in context kayak gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini pembagian materinya. Kalau tadi materi secara keseluruhan ya, generalnya materi yang akan kita pelajari ada 16 untuk yang structure, kemudian untuk yang reading ada 10 pembahasan. Tetapi di sini saya bagi lagi karena kita pertemuannya ada 6, barangkali teman-teman mau mempersiapkan materinya terlebih dahulu. Nah, seperti ini gambarannya. Tema belajarnya seperti ini. Ini hari Sabtu kita akan belajar tentang structure, tadi sudah disampaikan. Kemudian besok hari Minggu, itu ada materi subject verb agreement lagi, modal auxiliary, sampai kepada hari kelima, itu tanggal 17 kita akan masuk ke materi reading. Oh iya, tadi saya di sini lupa, ada materi yang tertinggal, yaitu gerund to infinitive, kemudian sama participle. Nanti kita masukkan di materi berikutnya di sini nih. Nanti kalau sudah masuk ke materi tentang relatif. Di sini kita akan masukkan materi gerund, materi gerund, kemudian to infinitive, dan satu lagi participle, seperti itu. Oke. Nah, ini materinya teman-teman. Mungkin sebelum kelas bisa googling, bisa searching, bisa pelajari materinya terlebih dahulu. Barangkali mau baca-baca. Nah, ini untuk materi di hari pertama ini, dari Sabtu, ya, kita akan bahas atau kita fokus ke pembahasan mengenai materi part of speech pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025. Apa aja sih yang perlu kita pahami dari materi pertemuan pertama, yaitu tentunya tentang part of speech. Kemudian di dalam part of speech itu ada pembagian
pembahasan, ada noun dan verb. Noun kemudian kita pecah lagi, kita breakdown lagi menjadi singular plural, begitupun dengan verb singular plural. Dalam noun, singular pluralnya kemudian dipecah lagi menjadi regular, irregular. Mungkin di sini saya sampaikan terlebih dahulu. Nah, di sini, bentar. Oke, di sini kita akan membahas hanya fokus pada pembahasan mengenai sentence. Sentence itu nanti minimalnya itu terdiri dari pola subjek dan verb saja. Subjek dan verb saja. Di mana subjek itu pasti di dalam soal TOEFL, di dalam materi grammar, writing, subjek itu pasti ditempati oleh noun dan kawan-kawannya. Noun, DKK. DKK. Kemudian verb juga ditempati oleh kata kerja. Nanti kita bahas lebih lanjutnya noun itu apa saja, verb itu apa saja, bagaimana bentuk verb juga, itu bahas setelah ini. Nah, jadi sentence itu, teman-teman, hanya terdiri minimal itu terdiri dari subjek dan verb. Di mana subjek itu ditempati oleh noun, kemudian verb itu ditempati oleh verb juga, atau dalam bahasa Indonesia kita sering menyebutnya dengan predikat. Predikat. Di dalam bahasa Indonesia itu subjek SPOK. Di dalam bahasa Inggris juga sama, SPOA, SPOA. Nah, cuman bedanya bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia itu tidak ada pembahasan mengenai sentence yang lebih spesifik, yang lebih detail. Di mana kalau yang namanya sentence dalam bahasa Inggris, bentuk verb itu mengikuti bentuk subjeknya, teman-teman. Bentuk verb mengikuti bentuk subjeknya. Kalau subjeknya tunggal atau singular, maka verbnya juga harus singular. Singular itu apa, Coach? Atau bagaimana pembahasannya? Next kita bahas. Kemudian kalau subjeknya plural, maka bentuk verbnya juga harus plural. Itu sudah pasti seperti itu di dalam membentuk atau building sentence, baik writing ataupun materi grammar lainnya. Nah, kemudian kita breakdown lagi nih. Noun itu berarti ada dua, Coach. Ada yang namanya singular dan ada yang namanya plural. Ini garis besarnya. Kalau teman-teman belajar grammar lebih detailnya, noun itu ada berdasarkan bentuk, ada berdasarkan jumlah, ada berdasarkan penamaan. Berdasarkan bentuk, ada yang namanya konkret sama abstrak. Berdasarkan jumlah, ada countable, uncountable. Berdasarkan penamaan, ada yang namanya material, ada yang namanya ada proper, ada common, gitu, ada material. Nah, tapi secara garis besar, noun itu hanya terbagi ke dalam dua bentuk saja, yaitu singular dan plural. Plural dibagi lagi, teman-teman. Ada yang regular, dan ada yang irregular. Regular itu cukup ditambahi dengan akhiran S atau IE, seperti book, jamaknya menjadi watch, ya, jamaknya menjadi watches. Tapi ada yang tidak beraturan jamaknya, yaitu seperti child, itu anak, kemudian jamaknya bukan child, tetapi children. Person bukan persons, tapi people. Nanti kita bahas di pembahasan pada materi noun. Ini sekedar intro saja. Seperti itu. Nah, apa sih yang perlu teman-teman pahami? Nanti di belakang ada tips kok untuk memahami materi secara keseluruhan dari materi yang kita pelajari bersama malam ini. Nanti di belakang ada tipsnya. Apa sih urutan mempelajarinya itu tipsnya? Gitu. Nanti disampaikan. Biar teman-teman terstruktur dalam memahami materinya atau dalam menghafal, mengingat materinya. Biar gampang. Oh, gini gitu. Kemudian ada pembahasan part of speech, ada adjective dan adverb. Di sini saya tidak akan membahas lebih jauh seperti yang ada pada writing, yang poin-poinnya aja. Karena tadi yang disampaikan Kak Nino juga, pada materi yang pertama, dalam soal itu ada yang namanya multiple choice. Di situ nanti ada yang namanya teman-teman missing. Missing itu bahasa Inggrisnya ini ya, mencium. Itu missing. Iya, oke. Maaf. Missing. Yo. Nah, missing itu per missing. Oke, missing subject. Kemudian ada missing object.
dan kemudian ada missing complement dan sebagainya. Nah, seperti ini. Ini materi dasar banget teman-teman. Nanti teman-teman gampang-gampang, materi grammar itu gampang-gampang. Teman-teman tepat sekali bertemu dengan saya, Wawan Selamat bin Acing bin Seni, Acing bapaknya, Wasini kakeknya, panggil saya Wawan. Oke, lanjut. Nah, seperti ini aja. Tapi banyak nanti pembahasannya. Dan itu gampang. Gampang banget. Gampang-gampang. Gampang. Yang penting gampangnya itu ya sambil belajar ya. Jangan sampai gampang-gampang yang artinya harus minta bantuan walid gitu kan. Walidnya ini boleh. Ya dong. Lanjut. Oke, buka film. Jangan ini ya. Oke, lanjut. Sentence. Tadi sudah saya sampaikan teman-teman, sentence minimal terdiri dari subjek dan verb. Ini sentence dalam konteks, ini kalimat sederhana teman-teman. Kalimat sederhana yang tadi saya sampaikan, ya dalam bahasa Inggris kalimat sederhana artinya kalimat yang hanya terdiri dari subjek dan verb saja, itu hanya memiliki pola subjek dan verb saja, itu kalimat sederhana. Ya, kalimat sederhana, yang sesederhana itu yang hanya terdiri dari subjek verb aja, ada rangkaian setelahnya banyak. Ada objek, ada adverb, objek complement, objek-objek. Nah, ini kalimat yang lebih detailnya. Kalimat sederhana, tapi bahasanya lebih detail. Artinya ada beberapa rangkaian setelah verb-nya. Tapi ini kita tidak bahas lebih detail. Kita baru di materi yang pertama ini. Subjek dan verb saja. Ini nanti. Tapi beberapa poin yang paling ini ada ini objek adverb, otomatis kalimat pola lengkap, ini tidak ada, ini tidak ada, ini ada. Itu saya tadi baca tentang materi. Gampang teman-teman, ternyata wah dasar banget ya materi RBB. Saya kan di sini semuanya bakal lolos sih, iya. Kan iya sih Amit gitu. Ya, ayo lanjut. Yo. Lanjut nih, lanjut dong. Lanjut ya. Iya. Tentang sampai sini aman ya. Saya ulangi, kalimat sederhana atau sentence itu hanya terdiri dari satu subjek verb saja, di mana subjek itu ditempati oleh kata benda, kemudian verb itu ditempati oleh verb itu sendiri. Kedua, aturannya, saya ulangi, sentence itu hanya terdiri dari subjek verb saja. Kedua, yang perlu teman-teman ingat adalah bahwa yang namanya verb itu mengikuti bentuknya si subjek atau mengikuti bentuknya si noun. Yaitu apa? Kalau singular, singular, plural, plural. Ingat terus, saya ulang-ulang terus biar teman-teman hafal. Ya, terkadang kebersamaan yang diulang-ulang itu bikin melekat, kemelekatan. Iya, lanjut. Kemudian, nah ini, jadi verb itu mengikuti. Kalau bahasa Indonesia teman-teman mau bilang saya mencintainya, saya tidak mencintainya, nggak ada pengaruh gitu. Dia mencintainya, tetap dia pakainya mencintai, mereka mencintai. Kalau bahasa Indonesia nggak bisa. Saya mencintai, I love. Dia mencintai, she loves, gitu. Nah itu makanya bahasa Inggris itu sedikit berbeda. Seperti dia. Iya, lanjut. Dia. Bentuk verb selalu mengikuti bentuk subjek. Jika subjeknya singular, maka verbnya singular. Jika subjeknya plural, maka verbnya plural. Pada pembahasan subject verb agreement, rangkaian setelah verb tadi, baik berupa objek atau yang lainnya, tidak perlu teman-teman perhatikan. Ini tidak perlu diperhatikan pada pembahasan awal ya. Karena kan kita hanya membahas tentang missing subject. Yang tadi kan ini bilang itu. Missing subject itu kayak gimana sih? Kayak tadi itu. Misalkan, the girl, the cute girl, bla bla bla, in the garden. Ini namanya missing subject, missing verb, missing yang lainnya. Ini subjeknya sudah ada, ini verbnya tidak ada. Nah ini namanya missing subject, missing verb pada pembahasan materi subject verb agreement. Oh. Subject verb agreement di soal TOEFL ataupun lain sebagainya itu hanya membahas mengenai missing subject, missing verb, missing object, dan complement. The cute girl kita udah tahu subjeknya si cute girl. Nah, lalu menjawab soal ini, kita harus tahu nih, bahwa aturannya si verb itu mengikuti bentuk subjeknya. Subjeknya tunggal, maka ABCD-nya cari yang tunggal. Cara mengidentifikasi yang tunggal itu seperti apa? Kocowan Selamat bin Acing bin Sani, Acing bapaknya, Wasili kakeknya, iya. Itu nanti kita bahas setelah ini. Nah, misalkan di sini kata is, kemudian ada are, kemudian ada am, kemudian ada have. Nah, kita lihat di sini subjeknya tunggal, teman-teman. Girl sendirian. Nah, karena belum punya cowok, dia nggak gitu konsepnya.
Singular. Maka verbnya juga harus yang singular. Verb yang singular yang mana, Coach? Yang is. Kok bisa yang is itu disebut sebagai verb singular? Ada di materi setelahnya. Aman ya? Oke, sampai sini aman. Teman-teman kalau belajar pikirannya yang cerah, yang bahagia, yang senang, lupakan semua penderitaan, kekesalan, kekecewaan. Kita lanjut. Nah, subjek verb saya akan ulang-ulang terus. Itu ditempati oleh noun, verb itu ditempati oleh verb. Terus, nah, noun itu kayak apa aja sih, Coach? Seperti apa sih yang disebut dengan noun? Apa sih noun itu sendiri? Noun itu kata benda, teman-teman. Seperti person, orang, table, meja, dokumen, furniture, air, oli, kemudian minyak, kemudian gedung, orang, dan sebagainya. Makanan. Itu person. Apa itu noun? Kemudian noun ada yang tunggal dan ada yang jamak. Yang tunggal itu seperti ini. Itu dia. Tunggal itu satu ya. Atau single. Atau jomblo sari ya. Kemudian he, she, it. Kemudian Benny itu sendirian. Julia, a cat, a dog. Kemudian ada plural noun. You, we, they, the students, you and I. Itu semuanya disebut dengan plural noun. Nah, makanya nanti di sini ada singular dan plural noun. So, gampang-gampang. Pelan-pelan. Paham-paham. Nah, kemudian tadi coach katanya kalau subjeknya singular, maka verbnya juga singular. Kalau subjeknya plural, maka verbnya juga harus plural. Emang verb yang singular plural itu kayak apa aja? Ini secara umumnya, verb itu seperti ini. Bekerja, memasak, mencintai, membenci, menggambar, berlari, berjalan, mengendarai, itu semuanya adalah kata kerja. Melupakan, membenci, itu semuanya adalah kata kerja. Nah, tapi cara mengidentifikasi mana tunggal dan mana jamak, nah di situ ada contoh tuh, ada is, am, are, was, were, have, has, had, do, does, did, kemudian play dan plays. Dari semua kata kerja yang ada di dalam bentuk ini, mana yang tunggal dan mana yang jamak, coach, di sebelahnya. Yuk kita lanjutkan. Tetel. Nggak ada bunyi ya, saya dong yang bunyi tetel. Bareng-bareng boleh nggak sih? Nggak usah ya, ramean. Lanjut. Oke, subjeknya singular, maka verbnya juga harus singular. Jika subjeknya tunggal, maka verbnya juga harus tunggal. Tuh, seperti itu. Jangan lupa. Oh ya. Nah, verb ini, teman-teman, verb ini mengikuti bentuk si subjeknya. Ini mengikuti bentuk si subjeknya. Jika subjeknya tunggal, maka verbnya tunggal. Jika subjeknya jamak, maka verbnya jamak. Saya mau menggarisbawahi teman-teman bahwa yang namanya verb tunggal itu yang ada SS-nya. Ini ada kata S-nya nih. Ada huruf S-nya nih. Singular. Pada kata singular, teman-teman mendapatkan huruf S. Maka pada kata kerja tadi sebelumnya, is, am, are, was, were yang ini. Tuh. Untuk mengetahui yang tunggal, maka yang ada S-nya. Di antara is, are, am, itu pasti yang tunggal adalah yang is. Kemudian di antara was dan were, yang tunggal adalah yang was. Di antara have dan has, mana yang tunggal yang has. Di antara does, mana yang tunggal does dan do, yang does. Climb atau climbs, play atau plays, drive atau drives, come atau comes. Itu yang tunggal yang ada SS-nya. Kenapa? Simple aja, kata kerja. Tunggal, singular, ada huruf S-nya. Oh, berarti yang tunggal yang ada S-nya. Jadi singular ada S-nya. Maka kata kerja yang ada S-nya itu adalah kata kerja singular. Is, am, are, saya ulangi lagi yang is. Was, were, yang mana coach? Yang was. Have, has. Do, does. Play atau plays, plays. Come atau comes, comes. Artinya kalau he come atau he comes, ini tunggal, singular. Maka verbnya harus yang singular. Come atau comes, otomatis yang mana? Yang comes. Karena dia singular subjeknya, maka kata kerjanya juga harus yang singular. Maka jawaban yang tepat adalah yang comes. Kemudian, tadi ini mengikuti ini sing, ini plural, ini plural.
Tadi kata kerja singular sudah. Kemudian ada kata kerja plural. Pada kata plural, teman-teman, itu tidak ada huruf S-nya. Jadi, pilih kata kerja plural itu yang nggak ada huruf S-nya. Ketika subjeknya jamak, maka kata kerjanya harus jamak. Ketika subjeknya jamak, kata kerja jamak bentuknya kayak gimana, Coach? Yang tidak ada S-nya. Seperti is-mr, is-are, mana yang plural? Berarti yang are. Was dan were, mana yang plural? Were. Have dan has, mana yang plural? Have. Do dan does, mana yang plural? Do. Play dan plays, mana yang plural? Play. Contohnya di sini, the babies, ini jamak. Bentar, maaf. Tuh, the babies, ini jamak, bayi-bayi. Dia tidak ada S-nya. Kata kerja itu mengikuti bentuk subjeknya. She walks, she itu dia sendirian, tunggal, ada S-nya. Ya, jadi kalau subjeknya singular, maka verbnya harus singular. Verb singular yang ada S-nya. Di antara is, mr, is, was, were, dan sebagainya, itu teman-teman bisa mengidentifikasi dari bentuk subjeknya. Kata kerja singular adalah kata kerja yang ada S-nya. Kata kerja plural tidak ada S atau IS-nya. The cats, ini jamak. Tuh. Nah, kata kerjanya itu bukan yang is, tetapi yang are. Tuh. Atau gampangannya gini rumusnya. Rumus sentence. Kalau tadi kita mengidentifikasi dari bentuk singular pluralnya. Kalau ini dari bentuk S subjek dan verb-nya. Tuh, seperti ini. Jika pada subjek terdapat huruf S, maka verb-nya tidak ada. Jika pada subjek tidak ada huruf S, maka pada verb-nya ada. The baby subjeknya ada S, verb-nya nggak ada. Ini cara lainnya, cara kedua. Barangkali teman-teman mau menggunakan rumus yang itu. Tapi kalau teman-teman sudah tahu bisa mengidentifikasi, oh yang tunggal itu, the babies itu jamak, maka cari kata kerja jamak. Ya, babies, babies. Oh udah tahu nih plural, maka jangan cari yang is, tapi cari yang are. Karena pada kata babies atau karena bentuk plural daripada kata benda itu harus ketemu dengan yang tidak ada s-nya. Plural nggak ada kata s-nya, singular ada kata s-nya. Tapi kalau baby, cry atau cries, karena dia singular, maka pakainya yang cries. Gitu. Teman-teman boleh juga menggunakan rumus sentence yang seperti ini. Oh, babies ada S-nya, berarti yang di sini yang nggak ada S-nya. Oh, baby nggak ada S-nya, berarti di sini yang ada S-nya. Kebalik-balik, pola kebalik-balik. Sampai sini aman? Tuh, it is raining, it subjek. Maka tunggal pakainya is. The car, tentu nggak ada S-nya, pakainya di sininya yang nggak ada S-nya. Oh, ini salah. The car seharusnya, maaf. Ini harusnya the cars, maka pakai were. Atau the car was. Kalau the car itu pakai was, karena nggak ada S-nya. Kalau the cars ada S-nya, maka di sininya yang were. Boleh teman-teman menggunakan rumus yang ini, boleh teman-teman menggunakan rumus yang ini. A bird, singular tunggal, pakainya apa yang singular ada S-nya. Her friends, nggak ada S-nya. My father, ada S-nya. The teacher, ada S-nya. A student, nah ini salah, contohnya sama seperti yang ini. A student tunggal, maka di sini yang ada S-nya. Harusnya does not. Gitu ya. Boleh teman-teman menggunakan dua rumus, tapi khawatirnya teman-teman ketika yang bentukannya bukan subjek yang beraturan. Seperti kan kalau babies gampang, tapi kalau yang person jadi people, itu kan bingung. Maka teman-teman harus mengetahui kata benda tunggal itu apa aja, bagaimana cara mengidentifikasinya, yang jamak apa aja, kita bahas di next slide-nya. Oke, ada yang bertanyakan? Nggak ada ya? Kita lanjut. Oke, contohnya, saya ulangi lagi. Kalau sentence itu polanya dalam materi missing subject, ada missing subject, missing verb, dan missing object. Itu kita membahas tentang subject verb agreement. Di mana kalau subjeknya singular, maka verbnya harus singular.
Kalau subjeknya plural, maka verb-nya juga harus plural. Singular verb itu apa aja, Coach? Di antara is, am, are, mana yang singular, yang ada s-nya, berarti is. Di antara was dan were, mana singular was. Di antara have dan has. Do atau does. Come atau comes. Itu semuanya tunggal, teman-teman. Kita masih berkaitan dengan penggunaan verb dan singular. Coach, kapan kita menggunakan is, was? Besok, pembahasan materi tenses. Coach, kapan kita menggunakan has, have, atau had? Besok. Kapan kita play atau verb ing, verb 3, to be, do, does, did, have, will, itu kapan, Coach? Besok. Kita lagi membahas mengenai materi yang paling dasar, yaitu bagaimana cara kita memahami hubungan yang tepat antara aku dan dia, antara verb. Kalau subjeknya tunggal, verbnya tunggal. Subjeknya jamak, verbnya jamak. Kemudian kalau verb yang jamak yang apa di antara is dan are? Are yang nggak ada s-nya, karena pada kata plural nggak ada s-nya. Are, was atau were? Have atau has? Does atau do? Come atau comes? Come to papa, iya. Tuh. Itu rumusan pertama. Rumusan yang kedua tadi, subjek, verb. Kalau pada kata subjeknya itu ada s, maka verbnya yang nggak ada. Kalau pada kata subjeknya nggak ada s, maka verbnya yang ada. Boleh, kata rumus yang ini. Boleh. Kalau kata ngomong Sunda di itu loh, di akun Instagram, TikTok nggak ada. Yang biasa jualan kopi. Ya nggak sih? Kita nggak usah bahas itu ya. Kita lanjut. Yuk. Oke. Seperti itu boleh. Nah, itu ada dua rumus, teman-teman silakan. Kan yang lebih mudah untuk dihafalkan atau dipahami. Ini berlaku bagi teman-teman yang regular noun. Kalau book menjadi books, kalau wife menjadi wives, istrinya satu, kalau banyak wali dia. Lanjut, kemudian kalau tables itu gampang karena ada S-nya. Tapi kalau yang nggak ada S-nya, Coach, bagaimana cara kita memahami yang singular plural? Kita tanyakan ke Walid. Iya, Walid lagi. Ke Wawan. Ke Mas Wawan. Lanjut, yuk. Yuk kita latihan yang pertama, subject verb singular sudah aku kasih contohnya di samping rumusnya. Kalau pakai S-nya berarti rumus, kalau SH berarti rumus, ya pakai short. Lanjut lah. Nah, pilih bentuk kata kerja yang sesuai dengan subjek. Kalau mau ketawa aja, nggak usah ditahan. Pilih bentuk kata kerja yang sesuai dengan subjek jamak berikut, teman-teman. The dogs, my friends, the teachers, the children, these apples. Nomor 1. The dogs run atau runs in the park every morning. Runs. Ya, Papi Ahmad. Kalau kita nyikatin si giginya, boleh nggak dimarahin sama Papi Ahmad? Lanjut. Selanjutnya, my friends. Like atau likes? Like. Ayo. Like. That's right. Ini, sorry. Tadi itu ada, maaf saya salah. Ini run ya, kan runs. Saya salah. Kemudian, nah ini run. Karena di sini ada S-nya ya, Mas Khalifah. Iya, ada Mas S-nya. Khalifah, Mas Khalifah L-nya 1 apa 2 namanya? L-nya 1 ya. Kalau dia jadi Khalifah. Gitu. Trik. Lanjut Mas Khalifah. Itu juga 1. Oke, lanjut. My friends, like atau likes? Like. Like. So, ada S-nya, kita pilih. Kita pakai pilihan gini nggak apa-apa. The teachers, give atau gives? Give. Give. Oke. The children, eat atau eats? Kids. Ini plural. Oh iya benar. Anak. Berarti It. Tuh, berarti kata kerjanya karena kata plural itu nggak ada S, maka kata kerjanya yang nggak ada S. It. These apples. Look. This apple. Look. Tuh. Look. Nah, gampang ya. RPP Gampang. ini kok. Gampang sampai sini. Iya, sampai sini gampang. Sampai gampang juga. Oke, lanjut. Terus, yang kedua. Nah, ini kosong. The student study atau studies hard for the exam. Study.
Ya, teman-teman boleh kok ini apa unmute nggak apa-apa. Study atau studies? The students Tadi. study. Karena student. The cousins travel atau travels around the world. Around the world. Around the world. Travel. Travel. Kemudian the workers build atau builds. Build. Oke, build. Karena dia jamak ya. So, ada S-nya, di sini nggak ada S-nya. Kemudian these birds fly south in the winter. Fly. Fly. Okay, the last one, but not the least, all the players train atau trains every morning. Train. Oke, train. Jawabannya yang nggak ada S-nya, teman-teman. Ini jamak semua. Lanjut. Oke, the cat. Di sini the cat sleeps. Di sini tunggal, ininya tunggal, ada S-nya tuh. Ya, dirubah menjadi the cats, berarti sleep atau sleeps ke bentuk jamaknya. Ini sleep. Sleep. Sleep, betul. Kalau ada S-nya di sininya nggak ada. They go atau goes? Go. Go. Go, Power Ranger. Set. 90-an saya. Lanjut. The man reads a newspaper. Berarti kalau the man, jamak. Berarti. Read atau reads? Read. Betul. Nggak ada S-nya. Kemudian kalau these students, Need. need. Seperti itu. Oh iya, saya stay di Jogja, teman-teman. Ada yang di Jogja nggak? Nggak Barangkali ada. bisa. Nggak ada yang apa-apa deh. Apa-apa biar saya sendiri aja. Hmm. Lanjut. He watches TV at night. They watch They atau watch. They watch. Seperti itu. Catatannya adalah teman-teman pahami mana ciri-ciri dari tunggal dan jamak dari kata benda dan ciri-ciri dari tunggal dan jamak dari kata kerja. Nanti di belakang ada kok tipsnya. Sini aman ya. Oke, selain daripada subjek berupa noun, subjek juga ada yang bentuk pronoun-nya. Jadi yang disebut noun dan kawan-kawan, saya mungkin kasih sedikit begini. Jadi yang namanya subjek, teman-teman, itu noun dan kawan-kawan. Ini sekedar informasi aja. Noun dan kawan-kawan itu apa aja, Coach? Ya sama-sama juga bentuknya noun, tapi ada noun phrase, ada noun doang, ada noun phrase, noun juga ada noun clause. Kemudian ada pronoun, ada kata noun pada pronoun. Kemudian ada gerund, verb ing. Kemudian ada to infinitive. Kalau teman-teman mau menghafalnya lebih mudah, kita singkat yang namanya subjek itu diisi oleh noun proton. Ini lebih detailnya. Di materi TOEFL nanti belajar ini. Noun proton apaan? Noun, pronoun, to infinitive, dan gerund. Sisanya tambahin phrase, tambahin clause. Ya, itu nggak dibahas, tapi noun phrase, noun clause, pronoun kita nggak bahas. Noun phrase, noun clause, gerund, to infinitive kita nggak bahas. Malam ini kita hanya bahas mengenai noun dan pronoun saja. Nah ini teman-teman, kalau tadi noun singular plural sudah tahu. Secara garis besar, kalau noun singular itu yang nggak ada S-nya. Kalau plural itu yang ada S-nya. Kalau child itu children. Kita masih bahas itu, nanti lebih detailnya setelah ini. Nah, selain noun, yang mengisi posisi subjek juga ada yang namanya pronoun. Pembagian singular dan plural pronoun seperti ini. Sudah saya buatkan. Ya, sama-sama teman-teman, sama-sama Mas Olivia ya. Saya buatkan. Nah, sama-sama. Lanjut. Kemudian, pronoun, singular pronoun itu teman-teman ada he, she, it, ada this, that, ada someone, nothing, everybody, anyone, another, the other. Kemudian ada pronoun yang jamak. Kalau diterjemahkan ngerti ya, he itu dia laki-laki, she itu dia perempuan, it itu untuk kata benda, untuk thing atau non-person. You, we, they, kamu, we, kita, they, mereka, this, tunggalnya this, jamaknya these. Pengucapannya gimana? Mirip lah. Bedanya di noun belakangnya. This, those. Other, the others. Nanti kita bahas materi ini di akhir, yang other sama the others. Nah, bentuk pronoun tunggal udah jelas tuh teman-teman. Pronoun tunggal udah ada daftarnya di sini, pronoun jamak udah ada daftar.
Ya di sini. Nah, coba kita pahami materi mengenai subject verb agreement. Ya, he tunggal, berarti di sininya ada s. Understands. This tunggal, berarti di sininya ada s. This is your book. Those jamak, berarti di sininya are. Ya, kayak tadi kalau singular berarti is, was, does, plays sama has. Kalau jamak berarti are, were, do, play sama have. Gitu. Someone tunggal. Tuh ada daftarnya di sini nih, someone. 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 Some itu beberapa, one itu satu, beberapa satu, enggak gitu. Oh, ininya pakai has, tunggal. Kemudian another itu tunggal, maka di sininya pakai is. Bagaimana mengidentifikasi? Banyak banget teman-teman pertanyaan, coach, bagaimana cara kita mengetahui yang lebih mudah membahas mengenai other sama another. Di other saya masih bingung loh. Nah, gampang nanti di belakang ya, ada materinya sendiri. Kemudian others itu jamak ya, so pakainya are, ada s-nya. The other was, nggak ada s-nya. The others were. Ya, tetap kembali ke rumusan awal. Kita masih membahas seputar subject verb sampai mateng. Kalau udah mateng masuk ke materi tenses gampang. Karena materi tenses itu pengembangan dari materi verb. Kalau ini hanya subjek aja, teman-teman. Kalau saya misalkan nanya she walks atau she walks, she walks. They sing atau they sings, they sing. Udah aman. Kalau sampai situ udah hafal, udah ngerti, udah tahu, udah bisa. Nanti ke materi tensisnya, ke materi yang lebih kompleks clause, ke materi yang lebih kompleks conditional sentence, gampang. Yang paling dasar adalah materi tentang subject verb agreement, bagaimana cara kita menyesuaikan pasangan masing-masing subjeknya dengan verbnya. Tunggal-tunggal, jamak-jamak. Lanjut ya. Oke, selanjutnya nah kalau tadi hanya seputar kata benda tunggal aja, hanya kata benda jamak aja. Loh, tadi kata benda ada dua, ada tunggal aja, verbnya berarti tunggal. Loh, ada kata benda jamak aja, verbnya berarti jamak. Loh, jamak tadi taunya cuma SIS doang, sama yang tidak beraturan. Nah di sini dibagi lagi. Tuh, kita kita identifikasi lagi ciri-ciri daripada bentuk tunggal itu seperti apa. Yang diawali dengan huruf E. Tuh, yang diawali dengan E itu tunggal. Kemudian yang diawali dengan N itu tunggal. Tuh, E semuanya tunggal. One itu tunggal. Cirinya kalau singular itu berarti ada yang namanya N, one, tuh. Ya. Kemudian apalagi yang tunggal? Ada kata another, kemudian ada kata the other. Ini semuanya diikuti kata benda tunggal, singular, ya. Jadi nggak ada books, tetapi book. An apple bukan an apples. One car bukan one cars. Another friend bukan another friends. The other man atau the other misalkan the other person bukan the other people. Meskipun nanti the other ada bentuk jamak. Itu bentuk singular. Kalau bentuk plural itu kayak gimana, coach? Bentuk plural ada angka lebih dari satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, jadi 9. Kemudian ada many. Ini jamak. Some. Kemudian makna yang sama several. Kemudian ada apalagi other. Dan di other yang ada s-nya. Ini semuanya diikuti kata benda jamak. Jadi nggak ada yang namanya to book, tapi to books. Many people, bukan many person. Some students, bukan some student. Kalau jamaknya kata bendanya tunggal, kata kerjanya kata bendanya tunggal, kata bendanya jamak, maka verbnya harus menyesuaikan. Kalau tadi kita hanya sekedar yang yang jamak SIS, books, friends, yang tunggal book, friend gitu doang. Tapi ini lebih spesifik ciri-ciri quantifier atau determiner yang mengikuti atau yang mempengaruhi bentuk kata bendanya tunggal atau jamak. Nah, ada banyak coach, ada. Ini beberapa aja.
yang sering muncul. An apple. Nah, itu an tunggal, maka dia pakainya is, teman-teman. An atau is. To deer. Nah, ini kok nggak pakai s? Nah, nanti kita bahas lagi. Yang singular, plural, yang regular sama irregular. To deer. Kenapa nggak to deer? Berarti salah dong, Coach. Enggak. Kayak to deer pakainya have. Many cacti. Kenapa nggak cactus? Cacti. Nah, ini pakainya karena jamak lebih dari satu. Some. Tapi is, Coach, kan some. Nah, karena dia money, uncountable. Nanti kita identifikasi lagi mana yang tunggal, mana yang jamak. Another friend is another singular. Other friends are the other friend was the other friends were, ya, seperti itu. Jadi tunggal dan jamak harus dipahami. Di sini saya kasih catatan deh, biar teman-teman bisa mereviewnya di sini, bahwa kata benda, ya. Oke. Udah muncul, teman-teman? Udah saya ketik. Kalau enggak ya nggak bakal muncul kalau nggak ketik. Ya, Mas Valid. Udah, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Yuk kita lanjut ayo. Nah, kalimat itu hanya terdiri, kalimat sederhana hanya terdiri dari apa? Minimal satu subjek dan verb. Itu. Kalau subjeknya tunggal, maka yang menempati posisi subjek siapa? Yang menempati posisi subjek apa? Kata? Benda. Noun. Oh, kalau verb berarti verb. Nah, yang namanya verb itu tergantung bentuk si subjeknya. Ada dua bentuk, noun dan verb. Apa itu? Satu, Dan singular, dan plural. plural. Gampang banget, Mas. Ya elah. Ini doang nih ujiannya. Iya. Singular dan plural. Oke, kita sambil review aja pelan-pelan. Yang penting paham. Kalau nggak paham ya dipaham-pahamin. Masih belum paham juga? Nggak apa-apa. Kita tinggalin. Nggak dong. Oke, lanjut. Yuk. Stop. Selanjutnya yang tunggal. Tadi ciri yang tunggal di antara is, mr. Mana yang tunggal? Is, mr. Ayo. Is. Di antara was dan were, mana yang tunggal? Was. Was. Di antara do dan does, mana yang tunggal? Das. Das. Di antara have atau has, mana yang tunggal? Has. Has. Di antara love atau loves, mana yang tunggal? Loves. Kita harus memperbanyak love ketimbang hates, ya. Karena hate itu ya hates. Kemudian berarti ini kebalikannya. Berarti ini are. Coba yuk sebutin. Are, Are, were, do, were, Have. do, have, dan love. Nah, kalau yang head, Coach, yang head, kemudian yang verb 2 kok nggak ada. Nah, mereka nggak punya bentuk tunggal dan jamaknya. Oh gitu? Karena semua kata benda tunggal jamak tetap bertemu dengan bentuk yang sama. She both, ya tetap ini juga they both. Makanya saya nggak masukin. Jadi bentuk verb 2, bentuk verb 2, bentuk head, dan bentuk modal itu tidak dimasukkan ke bentuk ke klasifikasi singular atau plural. Karena semua subjek jadi diikuti oleh verb 2, diikuti oleh head, diikuti oleh modal. Clear ya? Kalau nggak clear, pentin. Klik. Basi banget itu. Nggak kocak ya? Kocak. Lanjut. Klik. Yuk. Nah, kemudian teman-teman, kemudian mobil itu. Nah, kemudian teman-teman, tadi ada kata benda tunggal dan jamak. Ciri dari kata benda tunggal itu jelas. Ya kan? Ya dong. Iya. Ada kata benda tunggal. Jelas. Kalau singular noun, nah, kita pelan-pelan aja. Kita ulangi lagi. Ada singular noun, ada plural noun. So, kalau singular ada book. Berarti pluralnya apa? Book. Books. Ada books, book. Kemudian ada apa lagi? Car. Pluralnya? Cars. Cars. Kemudian ada potato. Pluralnya? Potatoes. Penulisannya ada dua, ada potatoes, boleh, ada potatoes.
Ditulisnya begini, potatoes tetap dibacanya sama. Kemudian, nah berbeda lagi. Ada child, child, jamaknya Children. children. Oh. Kemudian ada person, jamaknya People. people. Oh. Gampang, gampang nggak? Gampang dong, ya gampang. Iya dong. Kemudian, apalagi mouse. Tuh, jamaknya Mice. mice. Kemudian kalau tut, tut, bunyi hujan di atas gading. Itu nggak sih lagunya? Boat, jamaknya pit. Oh. Nah, itu kata benda ada tunggal ada jamak. Kemudian ada kata benda tunggal yang jamaknya itu nggak beraturan, teman-teman. Kayak gimana, Coach? Nggak jelas itu kayak hubungan apa sama dia. Ya, lanjut. Contohnya, ada kaktus. Pernah dengar nggak? Kaktus. Itu jamaknya bukan kaktuses, tetapi kakti. Inti sel, nukleus. Inti, jamaknya nuklei. Silabus, jamaknya si silabi. Tuh, argentum, datum, jamaknya apa datum? Dati, bukan, data. Tuh. Kemudian datum, data, fenomenon. Tuh, jamaknya apa? Fenomena. Terus apa lagi tuh? Apa lagi ya? Datum, data. Nah, jadi di sini bentuk jamak ada dua, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari bentuknya di sini, wait a minute, saya perkecil dulu. Kalau dikecilin, kelihatan nggak? Kelihatan, Coach. Kelihatan ya, iya, dikecilin kelihatan. Meskipun berjauhan LDRan, tapi tetap kalau saling terikat, tetap kelihatan. Lanjut. Nah, kalau singular gampang aja, teman-teman, seperti ini. Kalau jamaknya ada dua, ada yang ketambahan airan SIS, ada yang dia berubah. So, man menjadi man, people, person, people. Ada yang dia berubah seperti ini. Berubahnya berdasarkan materi biologi, bahasa Latin, dan sebagainya. Ini yang lainnya ya, berubah lainnya. Pembahasan yang lebih. Nah, tapi ada yang tadi, yang dir. Dia tunggal dan jamaknya nggak berubah loh, Coach. Kenapa? Karena dia tipikal kata benda yang setia. Iya. Ternyata yang setia ada juga ya dalam dunia ini. Seperti apa, Coach? Dir. Satu apa tuh, Dir? Satu rusak. Satu rusak. Satu bangsa. Satu nusa dong. Kan yang bener ini. Maaf deh. Nggak lucu lagi. Lanjut. Satu dilanjutin. Asal kita. Tuh, sip. Jamaknya tetap ship, teman-teman. Ya, ship. Foto bapak-bapak zaman jadul. Kemudian spesies ya tetap jamaknya juga spesies. Jadi one deer, two deer, bukan two deers. One deer, three deer, bukan three deers. Kayak gitu. Ya. Tuh. Kemudian apa lagi? Coachnya aku, ya ilah coachnya aku. Tuh, deer, sheep, spesies, fish. Tuh, fish itu juga jamaknya fish. Tapi aku pernah nemuin coach jamaknya fishes. Iya, kalau jamaknya fish, di sini ada ikan. Ikan apa yang bisa nyanyi? Ikan pauji. Kang, itu ikan. Ikan pauji itu. Nah, ini kalau ini satu. Misalkan ini ikan mas. Ini mas. Tapi kalau masnya banyak, pakainya fish. Karena satu mas. Mas. Mas Wawan, Mas Walipah, Mas Abdul, ya. Mas-mas yang lain. Tapi kalau di sini satu, tunggal mas, jamaknya fishes, berarti ada mas, ada gurame, tuh, ada lele. Lele apa yang nggak ada kumisnya? Nggak ada, lele semuanya ada kumis. Dan sebagainya. Nah, ini pakainya fishes, jamaknya. Tapi kalau satu jenis, pakainya jamaknya fish. Dalam satu kolam ada satu ikan mas. Dalam satu kolam ada banyak ikan mas, fish. Tapi dalam satu kolam ada ikan mas, ada ikan yang lain, itu fishes. Nah, ini hati-hati.
Ya kalau ini teman-teman dilihat dari kata sebelumnya. Kalau di sini biasanya many, some. Kalau ini biasanya an, one. Ya, jelas ya. Tuh, pembagiannya kata benda seperti ini. Tunggal dan jamak jelas. Ini semuanya kembali ke pembahasan di sini. Teman-teman harus pahami bentuk tunggal dan jamak. Ada nggak coach di slide? Ada. Tuh, ya. Kita kembali lagi ke laptop. Tuh. Nah, jadi seperti ini. Kalau tunggal ya tunggal, kalau jamak ya jamak. Seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini tadi sudah child, children, tooth. Nah, ini agak jarak ya. Agak jarak. Biar nggak terlalu sering ketemu. Kalau sering ketemu nanti sering marah. Biasanya suka bikin masalah. Kalau hari ini nggak ada berantem, ada yang kurang. Yang kamu kentut ya, padahal nggak. Lanjut. Ya, perempuan gitu kan. Ya, lanjut. Kita harus sabar ya menghadapi itu. Kita bahas feminisme gender gimana? Masa tiba-tiba feminis gender. Nawa El Sadawi. Oke. Ada person, ada people, mouse, mice, man, oxen. Oke, woman, louse, lies, goes, geese, goat, cat. Nah, ini jamak berubah. Ada yang tetap nih, deer, fish, tadi sudah. Spesies, swine, shrimp. Oh. Ini bentuk lainnya, alumni, alumnus, alumni, datum, data. Ini biasanya yang us, belakangnya i, kaktus, kakti, alumnus, alumni. Tuh, nukleus, nuklei. Biasanya begitu. Yang tuh. Pakainya a, belakangnya a. Bakterium, bakteria, medium, media, datum, data. Biasanya begitu. Biasanya. Biasanya saya pakai minyak wangi. Ya, ting. Akses, basis, tuh, is, SSS, radius, jadi I itu. Kriterion, on, kriteria, is, SSS, itu ya, cara menganalisanya begitu. Valid, valid. Oh, berarti kalau berarti pakai I, jamak. Valid, 90% valid begitu. Cara mengidentifikasi, identifikasi bentuk jamak yang tidak beraturan dari materi yang biologi. Lanjut. Terus ini yang tadi itu kalau ada each, every, single, one, an itu diikuti oleh kata benda singular. Kalau yang atas both, nah both itu both children bukan both child. Oh, karena harus diikuti bentuk jamak. Nggak boleh both child. Bocah ngapa ya? Bocah apa ya? Bocah ngapa? Gak ada yang benerin. Malas banget. Udah lah, nggak usah dilanjutin. Enggak. Kok ngambek. Lanjut. Kemudian ada two, ada many, ada several, ada various. Nah, contohnya teman-teman baca sendiri. Ini every child, bukan every children. Every student, bukan every students. Kemudian, bentar. Ini saya skip dulu. Kemudian each plan, bukan each plants. Ya. One book, bukan one books. Tuh. A cat, tuh, ada e-nya. Both, nah both ini children, oh jamak. Both of us, bukan both of me. Selalunya jamak. Various, itu diikuti oleh jamak. So, factors, animals. Kalau each diikuti, nggak ada of-nya, each child. Tapi kalau ada of-nya, each of children. Tapi kata kerjanya tetap tunggal. Each child is. Each of children tetap is. Kata kerjanya tetap tunggal, tapi bedanya di sini. Ininya plural, kalau ininya singular. Ini shortcut-nya. So, lanjut. Ini udah tadi dibahas juga. Ini adalah beberapa ciri daripada tunggal dan jamak. Lanjut. Ini juga sama. Ini diikuti oleh yang many, berarti ini jamak plural. Ini uncountable. Saya mau kasih catatan di sini, teman. Yang namanya uncountable noun itu selamanya disebut sebagai selamanya berbentuk tunggal, singular noun. Tunggal. Jadi verb-nya itu harus verb yang tunggal. So, water is atau are? Coba. Water is hot atau are hot?
Is. Is hot. Oh, tapi kalau dikasih much water, tetap selamanya tunggal. Berarti much water was atau were? Was. Was, tetap tunggal. Mau teman-teman tambahin dengan kata some water atau some money, money kan juga uncountable. Kira-kira has atau have? Has. Has, tetap tunggal. Karena ini kata kuncinya. Yang namanya uncountable, mau ditambahin kata much, kayak, mau ditambahin kata some, kayak, mau ditambahin dengan, kalau tuh nggak bisa. Tetap has been taken, misalkan has been taken, telah diambil. Tuh. Seperti itu. Nah, makanya di sini sama many cars to on the road have, many cars have much hot water, pakainya is. Ini jam berapa ya? Aman, belum jam 10. Iya, enggak sih. Nah, ini have pada jamak. Ini tadi udah ya. Nah, di sini teman-teman, kalau a number dan the number, kebetulan ada kata di sini ada kata number dan amount. A number dan the number, kalau ada a dan the number itu kasih off. Kalau tanpa off salah. Dua-duanya diikuti oleh jamak. A number of students, a number of workers. So, students, bedanya apa, Coach? Pada kata kerjanya. Ketika ini menjadi subjek, maka beda. Bedanya di mana, Coach? Kalau number, di sini ya jamak are. So, ya, gitu aja. AR, berarti A number, are gitu. A number, were. AR. Kalau the, itu pakainya is. Tunggal. Bedanya di situ, tapi kata bendanya semuanya sama. A number of students, the number of students, bukan tiba-tiba the number of students. Itu. Cuman bedanya kalau a number, are, were, have, play, do. Kalau the number, is, was, plays, comes, has, does. Tapi kalau bukan number, bukan number, tapi pakainya amount, mau ada agreed-nya kayak, mau langsung an amount kayak, an amount kayak, pasti diikutinya oleh uncountable. Ke aturan tadi, uncountable selamanya itu selalu tunggal. Makanya agreed amount of money tetap pakainya has. Mau sebelum kata money itu pakai some terserah, mau pakai much terserah, mau pakai a lot of terserah, mau pakai an amount of terserah. Pasti kata kerjanya akan selalu tunggal. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini ciri-ciri yang tadi nih. Ini untuk yang tunggal. Yang tadi ya, ini quantifiernya ya. Kalau tadi di awal kita cuma menganalisis singular dan plural doang. Gitu kan. Sekarang ciri-ciri yang mengikutinya. Yang mengikutinya, yang mempengaruhinya, yang tunggal yang mana aja. Coachnya aku, coachnya aku. Ini tunggal nih. Ini tunggal. Sorry. Ini secara garis besar ya. Ini countable yang ada tunggal dan jamaknya. Countable itu ada dua. Ada singular seperti book, ada pluralnya seperti book. Oh. Nah, ini yang mengikuti ini singular, ini each student, every student. Oh. Nah, ini yang ini jamaknya. Saya kasih warna yang berbeda ya. Biar hidup kita semakin berwarna ya. Oh, ini both. Oh, ini a couple of, a number, several, sampai ke bawah ini semuanya jamak. Pakainya students. Kalau ini semuanya uncountable. A little student, bukan a little money. Little oil, bukan little friend. Ini semuanya diikuti uncountable. Ini ciri yang mengikuti kata kerja uncountable. Kapan teman-teman menemukan itu, a bit of, itu pasti diikutinya uncountable. Much diikutinya uncountable. Deal, a deal, an amount, a large quantity of, itu semuanya uncountable. Tapi kalau yang sebelah sini, itu bisa diikuti dua-duanya. Jamak atau tunggal. Enough money bisa. So, uncountable. Kemudian enough student juga bisa. Enough students boleh, enough student boleh. Jadi kata yang di sini netral. Dia bisa diikuti oleh yang singular, dia bisa diikuti oleh yang plural,
bahkan dia bisa diikuti oleh yang uncountable known. Jadi kalau teman-teman ini I have some water. Boleh juga some I have some books. Tuh, kalau some bisa dua-duanya, tapi kalau I have several itu hanya yang bagian books-nya. Several money itu nggak bisa, atau several water itu nggak bisa. Much I have, many I have, many books. Habis ini kayaknya udah, kalau waktu sampai jam berapa ya, nanti biar saya diselesaikan. Much, what money. Nah, ini much-nya teman-teman boleh diganti dengan menggunakan a lot of. Karena a lot of itu bisa masuk dua-duanya. A lot of books sama a lot of money. Ini ciri-ciri yang mengikuti kata kerja tunggal dan jamak. Oke, selesai. Dan coba. Among these, bla bla bla, a highly elaborate form of communications. Jawabannya, here appears, it appears, they happening. Ingat untuk menjawab soal mana yang bilang subjeknya sudah ada atau enggak. Missing subject, missing verb, missing object. So, kira-kira subjeknya udah ada atau belum, atau apa yang... Oh, di situ kata kerja yang bilang. Karena di ABCD pilihannya kata kerja. Kira-kira jawabannya yang mana? Boleh on cam, boleh unmute. Yang penting jangan uncute, ya nanti nggak cute lagi. Occur. A, B, C, D? B. B, betul. Oh, ini pola inversi, teman-teman. Karena ada ini. Ini nanti kita bahas di materi. Inversi berarti materi relative clause. Tadi di awal sudah ada daftar materinya ya. Subjeknya yang ini, itu subjeknya tunggal. A highly elaborate form di subjeknya. Karena dia tunggal pakainya. Ini yang salah yang mana? Each number in a binary system, berarti a binary itu A, kemudian system form itu B, format C, only to D. Mana yang salah? Ini yang error identification. Yang B. Kenapa salah? Karena kata each number sebagai subjek, maka verbnya harus tunggal. Tuh, each itu selalu diikuti oleh kata kerja yang singular. Tadi sudah dibahas. Terakhir nomor 3 doang. Sampai 5 deh. Scientist is trying to is. Ini A, kemudian to determine-nya B. Nanti saya kasih kisi-kisinya gimana cara menjawab soal seperti ini. Kemudian ini is C. Nah ini D-nya. Mana yang salah? Yang A. Yang A, betul. Kenapa yang A salah? Di sini scientist. Ya kan, para scientist, para ilmuwan. Berarti di sini bukan is, tapi harusnya each number harusnya is. The great digital advance, great digital, kemudian C, kemudian has been planted. So, ini A, ini B, ini C, dan ini D. Mana yang salah? C. Yang C, betul. Subjeknya yang ini, adventures. Maka harusnya have. Nanti yang seperti ini kita bahas nanti. Mungkin masih agak bingung. Kemudian kalau di sini, how bla 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 sugar. Sugar. Kalau Renka, lagu itu bagus. How much. Karena di sini sugar uncount. Nggak bisa pakai many. Many itu how many books. Bisa few juga untuk yang jamak. Ini juga untuk yang jamak. Jawabannya yang ini. Lanjut, ini skip aja ya. Besok kita bahas sebelum masuk materi selanjutnya. Kemudian ini juga, teman-teman nanti ini di-share ke grup. Jadi teman-teman bisa dikerjakan terlebih dahulu besok. Ini besok, sampai jam berapa kah?
Mau saya tanyakan dulu sebelum di skip atau mungkin mau latihan terlebih dahulu. Satu materi lagi ya, ini terakhir. Biar nanti untuk fokusnya setelah latihan yang fisikis, yang apa namanya itu, untuk Kapatia yang ininya sudah ada atau pakai paper aja. Kapatia Shiva, Kapatia gitu. Google Form-nya udah aman, Coach. Iya, Itu banyak ya. iya Mm-mm. ada 40. Itu nanti dikerjain sendiri aja ya. Takut waktunya nggak mencukupi. Oke. Oke. Oke, Nanti kita share di grup ya, Coach. ya terima kasih. Kelihatan kan? Oke. Lanjut. Nah, tadi kalau sekedar subjek tunggal dan jamak, malam minggu teman-teman, malam minggu malam yang panjang, malamnya anak-anak muda. Iya sudah. Lanjut. Kalau tadi subjek verb itu kita udah jelas, singular pluralnya jelas. Noun plural udah jelas, noun singular jelas, plural yang beraturan jelas, yang tidak beraturan jelas. Tadi sudah. Tetapi ada beberapa kata yang membingungkan teman-teman seperti pada soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, dan soal kehidupan ya. Enggak dong. Ya kehidupan kadang itu sih nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Makanya hidup-hidup itu harus banyak kita wakal, tiba-tiba ceramah coba. Ya. Nah, ada beberapa bagian dari subjek yang tricky, soal tricky. Misal seperti soal begini, many people looking at a cute baby feel so happy. Nah, ini kata bendanya teman-teman. Kalau ada kata benda di sini, kemudian diikuti verb ing seperti ini sampai a cute baby, ini bukan verb, subjeknya bukan yang ini. Subjeknya yang ini, yang sebelum verb ing. Nih, jadi yang pertama part of subject itu ada berupa verb ing. Kalau ada kata benda di awal, many people, kemudian diikuti verb ing atau verb 3, maka bukan yang baby-nya. Main subjeknya, ya main subjeknya itu yang di awal, many people. Maka jawaban verb-nya itu feel. Tuh. Sama kayak tadi di sini. Each number in a binary system itu R-nya itu bukan ke sistem, tetapi R-nya itu ke each number. Jadi kalau part of subject itu yang bagian preposition ya, yang ini. Ada 3 part of subject yang teman-teman harus hati-hati. Jadi sebelum ini main subjeknya yang di sini. Yang bentuk singular atau pluralnya yang diperhitungkan sebagai singular atau pluralnya itu yang sebelum ini. Fucking many people looking at a cute baby feel so happy itu yang bukan baby-nya, tetapi people-nya. Di sini udah ada yang punya baby belum? Pacar banget. Your classmates itu visiting the ancient museum itu bukan museumnya teman-teman. Yang menjadi main subjeknya itu adalah classmate-nya. Ini ada verb ing. So terusnya terus, baru ada kata kerja nih. Maka verb-nya itu tergantung dengan si yang sebelum verb ing. Jadi your classmate visiting the ancient museum bukan mix, tapi make. Bukan kepada museum, tetapi pada classmate-nya. Ya, jadi kalau ada subjek kemudian diikuti verb ing atau verb 3, bla 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 bla, maka verb-nya ini bukan yang setelah di sini, bukan yang di sini, tapi ke sebelum verb ing-nya. Begitupun kalau ada conjunction seperti who, whom, which, that, whose, diikuti oleh subjek verb atau verb subjek, maka yang disebut sebagai main subjeknya yang berada sebelumnya. Jadi seperti sama ini juga kalau ada who, whom, dan kawan-kawannya, who, whom, dan kawan-kawannya diikuti subjek verb atau verb objek, ini salah, bukan verb subjek, tapi verb objek, maka yang disebut dengan verbnya ya yang setelah itu. Contohnya nih, my brother, ini main subjeknya. Makanya di sini pakainya is. Nah, dari sini sampai kepada horror movie itu nggak usah dipikirin. Coach, di situ kan horror movies. Kok pakai is being? Ya, is being. Karena bukan kepada movies-nya. Bukan kepada kata benda yang terdekat dengan is-nya. Bukan movies, tetapi brother-nya. Begitu. Ya, itu part of subject. Hati-hati, sangat tricky.
Nanti di bagian materi yang seperti tadi kan disampaikan, missing subject, missing verb, hati-hati dengan kata benda ataupun subjek yang memiliki part of subjeknya, seperti verb ing, verb 3, adjective clause, dan yang terakhir preposisi. Their cars. Ini main subjeknya. Kalau ada preposisi, kemudian baru ada verb seperti ini, maka verbnya itu tergantung yang main subjeknya, yang sebelum preposisi. Jadi ada 3, 1 yang berupa verb ing, verb 3, 2 berupa conjunction miliknya adjective clause, baik rangkaiannya subjek, verb, atau verb objek, 3 berupa preposisi. Maka si verbnya bisa ditentukan yang mengikuti kata benda yang sebelum 3 itu. Itu ya. Tuh, itu hati-hati. Hati-hati. Nah, ini latihannya coba. Mana main subjeknya dan mana verbnya. Teman-teman tentukan. Dan kalimatnya betul atau salah. The climbers on the ship face. Ada yang mau coba baca nggak usah ya, saya aja. Oke. The climbers on the ship face of the mountain need to be rescued. Jawabannya? Mana main subjeknya? Boleh ambil? Climbers. Climbers. Yes. The climbers means the climbers. Verbnya? Need. To need. Betul. Tuh. Kalimatnya betul nggak? The climbers need. True or false? True. True. Karena climbers jamak, need juga jamak. Ye, betul. Nggak usah gitu ya. Terlalu berlebihan. The interrogation conducted by 3 police officers have lasted for several hours. Mana mainnya, mana verbnya? The integration. The interrogation, verbnya? Have. Have, dong. True or false? True. True aja. True or false? True. True. True or false? True or false? False. False. Interogasi atau interrogations? Interrogation berarti has, bukan have. Karena tunggal, kecuali kalau interrogationsnya S ya. Clear nggak? Bentin. Clear ya? Maksud aku adalah anak pembalap. The buildings destroyed during the fire are being rebuilt at the taxpayer. Jawabannya subjeknya mana? Buildings. The buildings. Verbnya are being rebuilt. True or false? True. Ingat jamak dan tunggal. The buildings are. The building is. The contract signed by the company has been voided because some stipulations were not met. Subjeknya the contract. Verbnya has been voided. Betul. True or false? False. False. Kenapa? Harusnya Have. have. Kenapa have? Karena Ma. the contract jamak. Gila, keren banget. Habis ini langsung daftar jadi tutor di kampung Inggris Pare. Janganlah tersesat membernya. Yogyakarta, one of the cities in Indonesia, is known for its tourism. Subjeknya Yogyakarta. Verbnya is. True or false? True. Oke. Lanjut. Nah, itu tadi kita udah belajar subjek verb. Subjek tadi udah clear semuanya nih verb. Oke, kalau verb lanjut ya, lanjut nggak? Jangan tutup. Bebas saya mah sampai pagi nggak apa-apa sampai sahur. Lanjut ya, mungkin sampai 9.30 ya. Baru nanti habis itu kita kelar. Lanjut, nanggung yang verb doang. Lanjut, Cip. Saya bukan ketua ya, coach.
Ketua ini kali, ketua bajak laut. Lanjut. Kalau tadi kita belajar verb, teman-teman, hanya mengidentifikasi tunggal dan jamak. Is, am, are, was, were, have, has, had, do, does, did, play, plays. Nah, ini ada kata kerja asli dan ada kata kerja palsu. Apa ini masuk ke dalam materi TOEFL? Begini kalimatnya, kawan-kawan. Nah, semisal ada kalimat begini. Budi, Budi, di complements itu apa, coach, sir? Nah, bahas ya. Nah, kalau tadi begini aja, kita subjek dan verb udah aman. Oh, gampang coach, ternyata tinggal hafalin aja. Bagaimana cara ngapalinnya, nanti kita di belakang ada tipsnya cara menghafalkannya. Gampang-gampang. Terus, nah di sini teman-teman, yang namanya kalimat itu kan begini. Subjek, objek, adverb. Tuh, subjek, verb, objek, adverb. Yang namanya kata kerja di sini harusnya. Tetapi ada beberapa kata kerja yang menempati selain ini. Kata kerja bisa di sini, kata kerja bisa di sini, dan kata kerja bisa di sini. Kata kerja yang di sini namanya asli. Kata kerja yang di sini, dan di sini, ya, itu palsu. Kenapa? Ketika kata kerja menempati posisi verb, maka asli. Ketika kata kerja yang tidak menempati posisi verb, atau menempati selain verb, itu berarti palsu. Kayak gimana, coach? Yuk kita bahas. Membaca, saya membaca buku. Verbnya mana? Tuh, saya membaca buku. Verbnya mana? Baca. Membaca. Tuh. Bisa nggak membaca di sini? Membaca buku itu membuatku jatuh cinta padamu. Iya. Itu menyenangkan. Verbnya yang mana? Membaca kan? Iya. Bisa di posisi subjek. Saya suka coach. Saya suka mencintaimu ya. Membaca hatimu ya. Maaf. Ini subjek, ini verb. Nah ini verb juga, tapi posisinya di objek. Boleh coach? Boleh. Seperti itu. Jadi verb itu bisa menempati posisi selain subjek. Kita istilahkan dengan yang selain subjek disebut dengan verb palsu. Bisa di posisi subjek, bisa di posisi objek, bisa di posisi adverb. Kalau verb yang menempati posisi verb itu sendiri kita sebut sebagai verb asli. Lalu pertanyaannya bagaimana cara kita mengidentifikasi asli dan palsu, bagaimana coach? Gampang. Palsu cuma ada 3. Nah kalau gini 4, ini 5. Iya. 3. 3. Ada verb ing, verb 3, dan to infinitive. Verb ing tanpa be, verb ing tanpa be, verb 3 tanpa be dan have, itu pasti false. Pasti false. Dan posisinya bukan di verb. Jadi kalau ada verb, kita kesinikan lagi aja. 9 menit lagi ya. Nanti latihannya teman-teman silakan dikerjakan. Besok kita bahas sebelum masuk materi tenses. Materi tenses sedikit karena dia udah dibahas di materi yang sekarang. Jadi begini teman-teman yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, saya sayangi, dan selalu saya doakan mudah-mudahan sehat selalu, banyak support, dan diterima ya di BPT. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita salat tahajud bareng-bareng gimana kalau saya kita lanjut materi aja. Oke. Nah, di sini teman-teman, tadi ada verb. Ada verb asli, berarti yang menempati posisi menempati verb. Kalau ini verb palsu, tidak menempati verb. Bagaimana cara menganalisanya? Oh, ada subjek, ada verb, ada objek, dan ada adverb. Nah, teman-teman yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai, saya doakan, dan selalu saya sayangi sepanjang masa, sepanjang zaman. Dari di dunia sampai di akhirat. Oke. Nah, ini asli nih, teman-teman. Verb bisa di sini, verb bisa di sini, tuh, verb bisa di sini. Bisa di semuanya, coach. Bisa. Oh gitu, ya gitu. Namanya juga gitu. Ya, penting. Oh, bisa di sini, dan bisa di sini, teman-teman. Tetapi,
Verb yang asli yang hanya di posisi verb. Ingat, yang asli itu yang ada badaknya, bukan yang ini, yang di posisi verb. Ini asli. Tuh. Selain daripada ini semuanya palsu. Ya, karena barangnya barang KW. KW apa yang KW? KW yang KW ya KW. Coach. Iya, ketahuan. Tuh. Nah, Nah, ini palsu. Gampang, teman-teman. Yang asli itu yang terdapat dalam tenses. Saya ulangi, yang asli itu yang terdapat dalam tenses. Apa aja coachnya aku yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Iya, makasih. Itu ada verb 1. Habis 1 angka berapa? Angka 2. Habis angka 2, angka 3. Habis 3, verb ing. Udah kelar gitu dong. Itu asli. Tapi verb 3 disebut asli kalau didahului oleh have. Verb 3 disebut asli kalau didahului oleh be. Oh. Verb ing bisa disebut asli kalau didahului oleh be. Be itu isim arwa surya, nanti saya tuliskan. Tuh. Itu teman-teman. Oh, satu lagi coach. Apa itu? Verb SIS. Itu verb asli, teman-teman. Tuh. Jadi kalau kita klasifikasikan ada verb 1, verb 2, verb 3, verb ing. Nanti di atas aja deh, di player ada. Ini semuanya verb asli. Kalau saya boleh katakan, verb asli itu adalah verb yang terdapat dalam pola tenses. Verb asli itu pola tenses, teman-teman. Pola apa? Ten. Tapi kalau 10 itu 10, kalau 20 itu 10. Ya. 30, 10. Ya, lanjut. Tuh. Dalam pola tenses berarti verbnya asli. Verb SIS, verb 1, verb 2, verb 3, di verb. Nah, satu lagi, be complement. Tadi ada yang nanya, be complement itu apa, Coach? Nah, di sini. Saya tingkatkan jadi CPL ya. CPL, penyanyi. Itu BCL. Lanjut. Nggak ada yang benerin. Jadi, gini. Oke. Lanjut ya. Oh, udah pada capek ya? Nggak dong, saya doang. Nah, coba. She sleeps. Ini verb asli. Tuh, karena menempati posisi verb. Pasti bentuknya SIS. Yang they cook. Verb asli. Oh, in the kitchen. Verb asli. Kemudian, have verb 3. I have. Oh, saya sudah makan. I have. Atau saya sudah mandi. I have taken. Tuh, verb 3. Tuh. Be verb 3. She is. Atau we. Be verb 3. We are. Kita dihukum. Tuh. Be verb 3. Punished by him. Itu verb asli semua, teman. Verb ing. You are. You are sweeping the floor. Oh. Ini semuanya verb asli. Kemudian she is smart. Itu semuanya verb. Yang nanya tadi tentang complement kita bahas. Nah, ini semuanya verb asli, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, ini semua adalah verb tenses. Verb tenses itu adalah verb asli. Tuh. Verb asli. Nanti kita bahas dalam materi TOEFL ini masuk juga. Takutnya nanti di dalam soal itu ada di asli semua. Tapi kalau palsu cuma 3 bentuknya, verb ing, verb 3 sama to infinitive. Sama di sini juga sama, verb ing, verb 3 to infinitive. Ini juga sama, verb ing, verb 3 dan infinitive. Palsu. Ayo kita cek, Coach. Saya kasih contoh yang ada verb palsunya. The student, so visiting, yang tadi aja, soal yang tadi, visiting the ancient museum, so have been in America. Ada berapa verb di sini kalau teman-teman perhatikan? Ada 2 verb. Ya kan? Mana aja, Coach? Coba verbnya mana aja? Visiting dan have. Visiting tuh dan have. Ada 2 verb. Tetapi mana yang asli dan mana yang palsu? Yang palsu visiting. Nah, palsu tuh visiting. Yang asli ini. Have-nya. Makanya ini ikutnya ke sini tuh. Yang palsu yang berupa verb 3, Coach, kayak gimana? Oke, kalian aja. Besok kita lanjutkan. Oke, somebody is by the cute baby. So, is
calling you. Is calling you many times. 4 times. Many, ini aja ini. Tuh, coba ada berapa verb, teman-teman? Dua. Kata kerja. Ada 2. 1 Kiss. Dan is, calling. 2 dan is Is calling. calling. Yang asli yang Is calling. 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 Ini asli itu. Buktinya verb ing yang diikuti oleh di. Kemudian ini verb 3. Itu cara menganalisisnya. Kayaknya kita lanjut besok aja ya. Udah bentar lagi. Nah, besok kita mungkin akan masuk ke verb. Kemudian ini yang tadi ya, yang bentuk verb. Ini kita berarti dari verbs, kemudian ke adjektif dan adverb. Perbedaan adjektif dan adverb. Jadi teman-teman nanti baca aja dulu. Pembentukan adverb of manner, another, and the other. Nah, ini tipsnya teman-teman dalam memahami materi yang disampaikan dari awal tadi, teman-teman baca tipsnya ini. Sekarang saya mau nanya untuk tipsnya ini. Memahami word yang menempati subjek dan verb. Word yang menempati subjek apa? Kata apa? Noun. Kata benda. Word yang menempati posisi verb? Verb. Pertanyaan kedua. Ada 2 bentuk subjek. 1. Singular. Singular. Betul. Mantap. Ada singular, ada plural. Plural. Kemudian harus paham, bentuk plural itu ada 2. Ada yang irregular dan regular. Yang regular berarti yang beraturan. Tambahin aja book menjadi books, children. Kemudian ada yang berubah seperti ini, ada yang tetap seperti deer, ada yang jamaknya itu kaktus, kakti. Jadi ada 3 bentuk untuk yang irregular. Child, children, deer, sheep, kaktus, kakti, datum, data, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, perbedaan determiner sama antara regular sama irregular atau quantifier. Kalau itu diikuti singular apa plural? Singular. Singular, a book, bukan a book. Ini salah. Kemudian kalau many, singular atau plural? Many book atau many book? Oh, plural. Ini salah. Nah, ini harus paham. Jadi setelah tahu noun, verb, regular, irregular, baru ke yang membahas mengenai quantifier-nya. Nah, kemudian subjek itu tidak berhenti di posisi yang tunggal dan jamak saja. Subjek ada yang part of subject. Ada main subject, ada main verb-nya. Apa aja part of subject? Ada 3. 1, verb, ing, dan verb 3. B, nggak mesti urut, nggak apa-apa. Preposition. Yang C, ada who, whom, which, that, yang ketemu subject verb atau yang ketemu verb object. Maka main subjeknya itu yang ini. Verb yang di sini harus mengikuti si main subjeknya. Tadi gitu kan ya? Kemudian memahami 2 bentuk verb. Verb juga ada yang singular, ada yang plural. Memahami 2 jenis verb. Memahami bentuk verb, ada yang verb 1, verb 2, verb 3, dan seterusnya. Kemudian memahami jenis verb, ada singular, ada plural. Nah, ini nanti next-nya. Termasuk another sama other. Besok berarti kita, biar saya nggak lupa, besok kita bahas dari verb, adjektif, adverb, another, dan kawan-kawan. Kemudian yang terakhir, tenses. Aktif, pasif. Sebelum masuk sini, kita bahas latihannya. Oke, seperti itu. Terima kasih dari saya. Ada pertanyaan sebelum saya kembalikan ke Kak Nu? Mulai. Ada? Tidak ada. Nanti papernya sama nanti untuk regulasi paper diberikannya bagaimana, terus kerjaan yang lain-lainnya termasuk recordingnya nanti sampaikan sama Kak Nu. Syaratnya harus mengikuti kelas dan sebagainya. Silahkan berikan
Baik, terima kasih dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam, Kak. Terima Jangan kasih, lupa Kak. follow Instagramnya aku. Ya, sama-sama. Wah, luar biasa banget nih yang sudah disampaikan oleh Coach Wawan malam ini. Terima kasih banyak ya Coach atas ilmu, insight, dan tips praktisnya. Semoga apa yang disampaikan bisa jadi bekal berharga buat teman-teman yang ada di Zoom kali ini untuk menghadapi tes RBB 2025. Sebelum benar-benar mengakhiri sesi malam ini, kita jangan lupa itu ya, jangan lupa presensi dulu. Untuk teman-teman jangan lupa presensi lalu mengisi mini tesnya ya. Untuk bisa klaim, recording, dan materi. Halo guys, untuk kuisnya juga ada di presensi kita ya. Jadi boleh diakses langsung aja, disimpan link presensinya. Kita kirimin lewat chat juga ya. Bentar. Apakah teman-teman udah simpen linknya? Bisa nanti ya guys, boleh disimpan dulu linknya. Untuk recordnya mungkin akan kita upload besok ya. Oke, sip. Oke, makasih teman-teman. Nah, untuk sebelum benar-benar mengakhiri sesi malam ini, kita adain sesi dokumentasi dulu ya. Mohon teman-teman untuk menyalakan kameranya sebentar aja, biar kita bisa abadikan momen belajar bareng Coach Wawan malam ini. Oke, ditunggu bentar ya guys. Masih ada yang mau open kamera. Ayo, ayo. Yuk, yang belum on cam boleh nih on cam sebentar aja. Udah siap belum Katila? Oke, udah ya. Aku hitung. Boleh senyum ya guys. Bentar ya. Satu, Oke, untuk yang slide pertama. 1, 2, 3. Aku ke slide kedua ya. Bentar, bentar.
1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide terakhir. Oke, 1, 2, 3. Makasih banyak ya guys. Makasih banyak. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung kelas hari ini. Terima kasih banyak Coach Wawan atas sharing ilmunya malam ini. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman dalam menghadapi tes RBB 2025. Teman-teman ingat ya, kelas ini berlangsung sampai pertemuan ke-6. Besok masih ada kelas, jadi kelasnya itu setiap hari Sabtu dan Minggu. Jadi jangan sampai ketinggalan dan jangan lupa isi link absensi dan mengerjakan mini tesnya ya. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Terus semangat belajar dan salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima Terima kasih kasih. semua. Jangan lupa hadir besok ya. Oke. Terima kasih Coach Wawan. Dadah guys, selamat istirahat. Dan jangan lupa kerjain kuisnya. Tapi nggak malam ini juga nggak apa-apa ya. Iya, Kak, Kakak.